Sekarang coba buka kode editornya. Assalamualaikum. Salam, Lan. Ya, kemarin kita udah pelajari ini ya. Kita udah pelajari terkait dengan eh apa namanya cara menampilkan video. Kemudian kita udah belajar terkait dengan Anchor. Kita udah belajar terkait dengan list ya, sama komen ya. Sekarang ya kita belajar bagaimana cara menampilkan table ya di dalam browser ya. Sekarang coba buat new file namanya table.html, tables.html ya. Kemudian tanda seru, kemudian tab ya. Kemudian jangan lupa open with live server. Baik. Udah kebuka ya? Apa? Bisa buka apa? Yang lain nggak bisa ya? Halo, halo. Baik, untuk menampilkan sebuah table ke dalam suatu browser, ya kita gunakan sebuah tag, ya sebuah tag namanya tag table, ya tag table, dan dia merupakan parent tag, ya tag table, dan dia merupakan parent tag. Baik, yang kalian harus ketahui bahwasanya di dalam table itu ada tr sama ada row sama data. Ya, row itu untuk yang horizontal. Ya, row itu kayak apa? Yang horizontal. Sedangkan datanya itu anak isi-isinya. Gimana maksudnya? Sekarang coba kita buat namanya tr. Ya, ada tag dalam table itu tr namanya. TR ini table row. Table row. Row itu baris ya. Jadi baris table. Kemudian ada namanya TH. TH itu apa? Table head. Ya, data dari si headnya itu. Ya, sekarang mungkin masih bingung. Sekarang nanti kalau udah kelihatan di browser tuh akan paham ya. Sekarang Anda coba tulis aja dulu. Misalnya kita mau tulis number, kemudian kita mau tulis nama depan, misalnya nama depan. Kemudian ada satu lagi kita tulis ya nama belakang. Baik, kalau kita save dia bakal muncul seperti ini. Bentar, biar bagus kita buat kelas aja ya. Ini Baik, sekarang kalian abaikan dulu nih ya. Ini style nih kalian abaikan. Ini biar Ana mau kasih lihat kalian aja nih apa itu TH, TRT, PTR sama TH. Baik. Kalian udah bisa buka belum nih? Kok diam-diam aja? Halo?
Oh bang, masih OTW. Yang lain gimana? Nih ya, ini style ini, anak copy ke WhatsApp atau ke chatnya ini ya, ke chatnya Skype. Kalian Tadi kalian table terus TR ya kan bang? ya, itu ada chat di chat, itu kalian copy kemudian masukin di dalam head ya. Itunya di sini nih, di bawah title. Ini kalian abaikan aja dulu. Nggak perlu tahu nih apa, nggak perlu tahu. Sekarang fokusnya ke table aja dulu, table TRTH ini. Udah bisa belum? Tampilan kayak gini. Yang abang kirim nih, kirim dimasukin kemana nih? Di ini nih, di header, di headnya, di bawah title, Iya. di bawah title. Bisa, bisa nggak nampil kayak gini? Itu ada kirim di chat ya, di chat Skype, ya di chat Skype. Kalian copy, ya. Kemudian setelah itu di paste di bawah title, ya. Baik. Sekarang Ana jelasin ini. Pertama, untuk buat table kita butuh tag table namanya ya. Tag table itu yang ini nih, yang kalau di tempat Ana di line 27. Yang ini. Kemudian kita butuh TR. TR itu sebagai pembungkus untuk row-nya. Row itu apa? Row itu baris ya. Ya dia ngebungkus baris ini nih. Ini nih, ngebungkus sebenarnya ngebungkus si kalau ini TH, ngebungkus si TH. TH itu apa? Table head, table head, table head. Ya. Jadi si TR ini ngebungkus si 3 ini. Dan hasilnya itu ke kanan. Hasilnya ke kanan. Ya, hasilnya ke kanan. Kalian jauh kali, karena nggak dengar apa kalian ngomong. Baik, ya. Paham nih ya? Untuk TRTH ya. TH ini khusus untuk di pertama ya, untuk headernya, untuk headernya. Baik, kemudian ada lagi namanya ya, kita bungkus lagi TR untuk di baris kedua. Ya, di baris kedua sini. Kemudian kita nggak pakai TH, tapi kita pakai TD, table data namanya. Ya. Nah, table data itu apa? Table data itu isiannya sesuai dengan ini nih. Ya, kalau ini 3, yang di sini di bawah TR yang kedua itu juga 3. Ya, misalnya nomor 1 misalnya. Kemudian table data nama depan Zuanda ya. Kemudian TD nama belakang Baransyah Putra ya. Kemudian kalau kita save itu bakal muncul gini nih ya. Begitu juga kita mau buat lagi satu lagi data misalnya ya, nomor 2 namanya Zul, kemudian nama belakangnya Fadli misalnya. Kita save, nah bakal muncul kayak gini ya. Table tuh sesederhana ini aja, cuma nanti ada yang tablenya memang table rumit. Nah itu kalian harus nge-explore sedikit ya, harus nge-explore lah ininya. Aman gak nih? Halo? Udah bisa bang, aman. Bisa ya, paham nih ya? Apa itu TR? Bang, boleh bang jelasin lagi bang kepanjangannya bang biar bisa mencatat bang.
TR itu table row. Ya, TR itu ya table row. Kemudian ada TH. TH itu bentar. Ya, TH itu table head. Ya. Satu lagi TD. TD itu table data. Ya. Nah, Aman ya, paham nih ya? Kalian paham gak? Kenapa? Apanya yang belum muncul? Nama apa? Belum muncul gimana maksudnya? Udah open with live server? Belum muncul gimana tuh maksudnya? Kalian kejauhan. Yang lain paham nggak? Yang diam-diam kali. Kok bilang paham? paham. Aman ya? Ya yang penting kan keluar nomor, nama depan, nama belakang, terus satu Iya Hamdi. benar. Ini masih table sederhana ya. Baik, sebenarnya ada cara lain. Ya ada cara lain. Yang hapus dulu semua ya. Ya cara ini juga cara yang pertama ini boleh. Sebenarnya ada cara. Yang abang kirim di chat tadi fungsinya apa bang? Belum di paste ke sini. Itu nanti aja, itu nggak usah dipikirin dulu nih. Yang ini nggak usah dipikirin dulu. Itu di CSS nanti. Ini di CSS nanti kita pelajari. Yang penting ini dulu nih. Yang kalian pikirin tuh ini dulu, yang kalian fokus. Ya. Baik, ada cara lain. Ya, caranya dia kita bagi-bagi. Jadi si table itu sebenarnya punya 3 anak. Ya, si table itu punya 3 anak. Yang pertama anak yang pertama itu namanya header. T-head namanya. T-head itu atas ya. Head kepala. Judul ini. Baik, kemudian ada namanya si body, T-body. Ya. Body itu yang ini. Ya. Kemudian ada satu lagi namanya footer. T-foot. Foot itu kaki paling bawah. Taib. Ya. Kita bisa bagi-bagi gini. Ya, kita bisa bagi-bagi gini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk lebih rapi codingannya. Pakai yang tadi bisa, cuman nggak rapi, agak berantakan, jadi bingung kita. Kalau kayak gini apa? Lebih rapi. Kenapa? Karena kita bungkus satu-satu. Ya, kita tahu oh yang ini maksudnya adalah header. Ya, kemudian caranya gimana? Caranya sama aja kayak yang tadi. Kita kasih TR, di TR kita kasih TH. Ya, TH-nya apa? Misalnya di sini no. Ya. Ya, setelah no itu kita buat nama depan. Ya, setelah nama depan kita buat nama belakang. Ya, kalau kita save hasilnya tetap sama ya. Ya, kemudian T-body gitu juga, T-body, TR, kemudian TD. TD apa? 1. Kemudian ya Zuanda misalnya. Kemudian Baransyah Putra. Kita save sama juga hasilnya ya. Yang ini gitu juga. Misalnya nomor 2 Haikal misalnya. Al-Fazal. Oke, ini ya. Hah? Kenapa? Suaranya jelas nggak? Jelas bang. Jelas kok. Antum ya. Gini, sama aja ya. Ya sama kayak tadi ya, cuman lebih apa? Lebih rapi. Jadi kita tahu, oh maksudnya yang ini tuh adalah si header. Header tuh yang mana? Oh yang ini. Nih. Ya lebih rapi kok dengan kita.
Oh, body itu mana? Oh, body itu yang ini. Ada satu lagi food. Food itu apa? Food itu sebenarnya sama kayak body ya. Food itu sama kayak body. Ya. Misalnya food ini tuh keseringan kayak misalnya kita butuh table, tapi yang tablenya itu biasanya ada jumlah gitu. Ya table-table yang misalnya kalau dari sini kita lihat table yang butuh food itu Oke, ya. Apa nih intinya yang ambil? Body table. kalau pakai food sama juga di 3 juga dia. Iya. Cuman food ini sebenarnya tujuannya untuk kayak misalnya kita punya table yang butuh untuk jumlah paling bawah gitu. Yang di paling bawah itu kita jumlahin. Nah, itu biasanya pakai food dia. Ya kan ada kan table apa gitu. Misalnya data ini di sebelah kanan tuh ada jumlah, ya kan? Misalnya jumlah keluarga misalnya ada satu. Misalnya di sini lah kita buat ya. Kita ada buat TH lagi, TH yang baru. Ya misalnya jumlah keluarga. Ya jumlah keluarga. Nah ini jangan lupa jelasin. Kalau misalnya nih headernya 4 tapi datanya tuh 3 misalnya, itu jadinya gini nih. Ya jadinya gini. Jadi harus sama ya antara header sama si datanya. Misalnya jumlah keluarga misalnya 4 gitu misalnya. 4. Misalnya jumlah keluarganya 2. Nah, ini kan gini ya, 4 2. Nah, kita mau buat misalnya di bawah ini cuman total, tapi totalnya itu ini jumlah keluarga aja. Ya, totalnya itu di jumlah keluarga aja. Tablenya itu kita mau buat, aduh gimana? Bang, kok table ini ada kotaknya, Bang? Ini jangan lupa nih, ini Bentar. yang mengirim di grup. Oh, yang tadi itu? Di chat itu jangan lupa. Itu kenapa? Halo, Assalamualaikum, Maka. Iya kosong, mau apa-apain? Oh di sini. Ya. Saya kira ini aja udah masuk keluar. Ya, coba perhatikan lagi. Ini ada penting juga nih. Kita mau buat tablenya ini. Gimana ya? Ada ini. Oke, Ana mau buat gini ya. Ini kalian lihat aja dulu. Misalnya ini kan 4 tambah 2 6 ya. Di sini ada namanya call span. Call span itu dia Jadi. Woi. Perhatikan loh. Di mana kita taruh, Bang, yang Abang kirim itu tadi? Di sini nih. Di bawah title. Di bawah? Di head, di bawah title nih, di bawah title. Oh, oke. Ya. Tuh, perhatikan loh. Nah, di sini ada T-food ya. Kita mau buat kayak gini nih. Yang butuh jumlah itu kan misalnya yang ini kan. Yang ini kan nggak butuh ya. Kita mau buat bentuk table kita tuh jadi gini nih. Nih, saat ini jadi kosong.
ya. Cuman kita membuat jumlahnya itu paling ujung langsung dia. Dan kita nggak membuat ada garis-garis di bawah sini. Jadi bentuknya gini. Ada nama atribut namanya call span. Call span itu kayak dia ngambil space kolom. Paham? Kalau di Excel itu namanya merge. Dia call span. Misalnya call span 3. Jadi dia ngambil space 3 ke kanan. Nih. 1, 2, 3. Makanya ini kosong nih. Atau kalau kita mau nulis sesuatu misalnya, sesuatu di sini. Nah, nih. Ya, dia ngambil 3 ini nih. Dia ngambil 3 ke kanan. Ya. Ya. Paham nih ya? Ospan. Itu kegunaan dari si footer sebenarnya. Walaupun sebenarnya footer itu sama aja kayak tbody, cuman membuat codingan kita lebih rapi ya. Ini lebih rapi nih, nggak kayak tadi. Tadi kan cuma tr, th, tr, td, tr, td, tr, td di bawah. Ya, kalau dengan adanya thead, tbody, tfoot itu orang bisa tahu, oh thead itu maksudnya adalah header. Header tuh yang mana? Oh, header tuh yang ini. Oh, jadi maksud thead, maksudnya yang di dalam thead itu adalah yang ini. Gitu. Yang atas. Oh, misalnya tbody. Oh, tbody itu yang mana? Oh, tbody itu yang ini nih. Ini nih. Jadi semua yang di dalam tbody itu adalah yang ini. Tfoot. Oh, foot kaki. Oh, itu yang paling bawah. Oh, yang ini berarti. Oh, ini adalah tfoot. Gitu. Paham ya? Aman ya? Kebanyakan dipakai footer kayak gitu. Kayak misalnya ngejumlah sesuatu. Kayak gitu table misalnya kan. Kalau kalian suka lihat table itu biasanya kayak gitu dia. Di atas sesuatu, biasa di atas title, di bawah itu datanya. Ya, di bodinya tuh datanya. Di bawah, di paling bawah itu biasanya ada jumlah. Misalnya jumlah bla 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 gitu. Ya. Misalnya nih. Aduh, kelihatan gaji kita nih. Nah, ini nih. Ini kan ada table ya. Nah, ini apa namanya nih kalau di atas nih? Nih, kalau di atas ini apa namanya? Thead ya. Ini thead. Type. Ini ke bawah. Ini ke bawah nih. Aduh, salah. Ini dari sini ke sini sampai bawah, sampai ke sini ke bawah ini itu adalah si badinya. Type. Kemudian di bawah ini adalah jumlah-jumlah. Inilah namanya tfoot. Foot ya, tfootnya. Paham ya? Kalau R-nya yang mana, Bang? Table row. Row itu yang ini aja, cuman ngebungkus aja dia. Hah? Row itu cuman ngebungkus aja. Yang garis-garis ini maksudnya row tuh. Bisa jadi. Row itu yang ini nih dia nih. Ini semua nih kan dari sini ke bawah ini kan row ya. Nah nih, misalnya TR, TD 1, ini maksudnya apa? Row 1. Ini kan row 2, row 3, row 4 gitu. Row 1, row 2, row 3, row 4 dan seterusnya. Ya kan? Di bawah kita bungkus lagi. Oh, kita butuh lagi row. Row 1, row 2, row 3, row 4 dan seterusnya. Gak dengar suara antum, jauh kalian tuh. Hidupkan mikrofon dulu. Gak dengar suara antum. Taib. Misalnya kita mau kayaknya ya untuk kalian lebih memahami table, Anda saranin coba kalian baca-baca di ini nih, Web3 Schools ini. Karena Anda juga nggak mungkin jelasin semua. Ini Web3 Schools ini ya.
kalian baca-baca juga karena di situ banyak banyak contoh nanti. Ada kayak misalnya kalian mau buat tablenya itu headernya itu berbeda misalnya mau buat kayak gini nih kan ada table-table kayak gini ya. Lerana lihat ada table-table gini kan ya misalnya satu di ininya di atas di headernya itu ada satu yang dia lebih besar gitu ya itu nanti udah masuk ke advanced table kalian coba cari tahu gitu kalian coba baca-baca ya Ana mau kasih contoh satu aplikasi yang pernah Ana buat ya walaupun bahasa Jepang sih kita aduh mana ya ke WhatsApp lagi nih mana sih intinya gitulah ya intinya gitu ya intinya kalian coba untuk mendalami table lebih dalam coba kalian baca-baca karena emang Ana nggak mungkin jelasin semua table ini karena bakal banyak nanti ya itu kan table ini sebenarnya kegunaannya itu tergantung dengan gimana table yang mau kalian buat gitu ya kegunaan ini tuh tergantung dengan gimana bentuk tablenya gitu kalian mau buat bentuk table yang rumit ya berarti codingannya sedikit lebih rumit gitu ini kan cuman simple aja ya ini table yang biasa orang pakai itu kan table gini aja nih ya nama misalnya gitu dan lain seterusnya ya paham ya paham nggak dari table ini Paham bang, berarti tabel berikutnya kita niru yang sebelumnya aja ya? Tapi kalau yang ambil cuma satu bisa saja. apanya satu itu maksudnya Kan Hamdi dibikin tadi listnya beberapa nama kan. Tapi cuma nama Hamdi aja. Satu Hamdi Firman gitu. nggak masalah penting paham Berarti maksudnya lah paham maksud paham maksud tag-tagnya ini ya urusan apa ini kan terserah kalian ya terserah gimana bentuk tablenya kalian mau buat table apa gitu nanti di kerjaan ada tuh biasanya ada UI-nya ya biasanya ada UI-nya itu dia membuat table gimana gitu oke Ana kasih lihat nih ya ada table biasanya Ana sering ini ya table ini kalau di web aplikasi apalagi web admin gitu sering banget pakai table mana asisnya Ntar Ana kasih lihat table yang kayak nggak masuk akal gitu nanti ada table kayak gini deh nih gini ke samping banyak gitu nih ya ada bentuk table yang gini nih kemudian di bawahnya gini gitu intinya codingan ini tergantung dengan gimana bentuk table yang kalian mau ya yang di sini Anak kasih lihat cuman table yang sederhana yang kayak gini aja nih ya kalau table yang kayak gini yang misalnya membuat table kayak gini nih itu tentu codingannya sedikit lebih rumit gitu ya membuat table kayak gini ya ini kayak gini nih masih enak nih bisa kita buat kayak tadi kayak gini nih ya bentuknya kan sama ya kayak tadi yang udah kita buat gitu table gitu aja sebenarnya ya itu pokoknya table itu semuanya tergantung dengan UI gimana table yang mau kita buat gitu jadi yang anak ini kayak gini nih ada table ini di bawahnya ada ini nih nah ini kita harus jeli-jeli ini gimana cara cara buatnya ini kan T-foot ya ini footernya ini headernya kemudian yang ini bodinya nih dari sini sampai sini nih bodinya
Ya kan? Paham ya? Siap. Tape. Ada yang ditanyakan nggak dari footer? Dari table. Kalau yang untuk bikin garis-garisnya itu berarti untuk sekarang kami copy punya abang aja loh, atau ada Iya, nanti nih. abang diajarin nanti bang. Diajari nanti. Itu di CSS dia. Ya, ini dia nih. Karena belum mau jelasin apa itu ini itu, kalian nanti jadi buyar gitu. Itu nanti aja. Nanti kita ada sesi sendiri terkait dengan CSS. Penting ini kalian copy. Ini apa fungsinya? Ini fungsinya untuk buat ini nih, ada garis-garis, ada ini gitu. Ya. Itu aja yang bisa Anda jelasin untuk sekarang. Paham ya table ya? Udah aman berarti ya table ya. Sekarang kita masuk ke yang namanya forms. Coba buat file baru lagi, forms.html. Forms.html, kemudian jangan lupa save, kemudian tab. Ya, jangan lupa buka with live server ya, open with live server. Menampilkan forms. Apa itu forms? Forms itu kayak inputan ya, inputan yang nantinya dia punya action, ya punya biasanya kayak misalnya contohnya itu kayak kita misalnya mau login ke suatu aplikasi, itu kan kita harus Isi ID password. ya betul, isi email, isi password gitu ya, atau nama, password, username, password. Nah itu namanya form. Ya itu namanya form. Ya. Atau kita mau ngisi data diri, mau registrasi sesuatu, ya itu namanya form. Bang, antar bang, yang abang tulis menampilkan font di title tadi fungsinya apa bang? Ini nih atas ini nih. Oh iya, betul. Di keluar juga. Nah, insyaallah sekarang. Ya. Jadi tahu ya apa itu form ya? Form itu ya kayak sebuah inputan gitu. Ya, dan form tag-nya itu dia biasanya itu diawali dengan tag namanya tag form. Ya gini. Tag form. Ya. Nah, di dalam form itu ada banyak jenis ya. Kalau kalian buka di W3 Schools, itu form itu ada banyak jenis. Ada yang form jenis form. Sebenarnya ada yang tipe select nanti. Kita pelajari dulu. Yang pertama ada tag namanya label. For action gini bang, form action. Ya boleh, action itu kalian lupain aja dulu lah. Kalian hapus, kalian diamin nggak masalah. Kalian ada gini nanti kan, gini kan. Ya betul. Nah ini nggak masalah. Ini didiamin aja dulu. Kalian nggak usah tahu dulu apa itu action. Nah, berarti dihapus aja. Hapus boleh, didiemin gini boleh. Ada namanya label. Label itu apa? Label itu untuk nge-labeling password apa ini kita. Misalnya kita punya label namanya name. Ya, kalau kita save itu bakal muncul name gitu. Label itu cuma untuk ini aja, nama dari formnya aja lah gitu. Nama dari inputannya. Ya. Kemudian ada namanya input. Satu lagi tag input. Ingat, input itu adalah self tag. Kalau self tag langsung ditutup dengan slash, dengan garis miring. Nah, gini. Ya. Kalau kita save bakal muncul. Nah, ini dia nih. Ini form, name form kita. Ya, name formnya. Oh ya. Kita biasa name .2 gitu, slash. Nah, ini nih. Ini bentuk awalnya tuh gini, name formnya. Nah, bisa kita isi ya, nih ya, bisa kita isi sesuatu gitu.
Ya bisa kita tulis-tulis. Nih ya, bisa ya, Bisa Bang. muncul ya. Terus. Baik. Di dalam label itu ada namanya for. Dalam label itu ada namanya for. Dan di dalam input itu ada namanya name dan satu lagi ID. Ya, apa fungsinya? Fungsinya for ini fungsinya kita mau kasih tahu label ini untuk siapa? Untuk form yang mana? Ya, label ini untuk form yang mana? Misal si input ini kita mau kasih nama dan ID-nya name misalnya. Ya, nama dan ID-nya name. Ya. Dan si label labelnya ini jelas ya, label ini pasti untuk si yang di bawahnya. Yang di bawahnya itu apa namanya? Oh, namanya adalah name. Berarti ini untuk si name. Ya, untuk si name. Kita save, nggak ada berubah apa-apa. Cuman apa fungsinya? Kita bisa kalau kita klik sini, langsung masuk ke sini. Awalnya ini kan kalau kita mau tulis sesuatu kan kita harus ke sini dulu nih, tulis ya. Ini bisa kita klik ke sini, langsung masuk ke situ. Itu fungsi si for. Gimana Bang? Nih kita klik sini. Nah, langsung ada ini nih. Langsung bisa kita klik, kita ketik. Ini kalau kita ketik sesuatu nggak bisa ya. Kalau kita nggak masuk ke sini ya. Kursor. Tahu nih ini kursor. Kursor kita ke sini, kita ketik, kita klik, baru bisa kita tulis sesuatu kan. Iya. Nah, kalau fungsi for kita bisa klik di labelnya. Kita klik di label, langsung masuk ke form kita bisa tulis. Itu fungsi for. Ya. Tapi sama-sama juga bisa ditulis. Ya, sama-sama juga memang. Cuman fungsi for ya, kalau kita nggak kasih for, dia nggak tahu si label ini punya siapa. Nih, kita hapus for-nya nih. Kita ketik di sini. Nggak bisa kita tulis kan kalau kita klik di sini. Ya. Nggak bisa kan? Kenapa? Karena nggak tahu si label ini punya siapa, punya form yang mana. Ya. Kalau dia tahu for ini punya yang mana, oh label ini rupanya punya si name. Oh, name itu yang mana? Name itu yang ini. Ya. Punya name-nya tuh yang si name gitu. Type. Kemudian ada namanya type. Ya, type. Nah, ini type ini banyak nih. Ini type ini adalah jenis-jenis dari si formnya. Ada banyak type di sini. Ya. Type yang default itu type bawaan itu ada namanya type text. Nah, yang tadi itu maksudnya itu gini. Itu adalah tipe teks. Ya, yang tadi kita tulis-tulis itu adalah tipe teks. Ya. Ini adalah type bawaan. Kalau kita nggak ada tulis type, itu maksudnya adalah text. Itu default namanya. Ya, defaultnya itu adalah text. Type-nya itu text. Jadi kita kalau cuma nulis input name ID nggak ada tulis apa-apa, itu maksudnya apa? Si input ini punya type text gitu. Ya. Kemudian ada lagi namanya value. Value-nya misalnya apa sih value? Value itu adalah isi dari ini. Isi dari inputnya. Kalau kita save bakal ada tulisan di sini, Zuanda. Ya, dan bisa kita edit. Ya. Ini maksudnya isian pertama kita gini, Zuanda gitu. Itu value. Paham ya? Fungsi propsnya ini atau atribut-atributnya ini. Ada name, ID, type, value. Kemudian ada lagi nanti namanya onChange dan lain sebagainya. Dan onChange itu namanya event dan itu nanti akan kita pelajari di JavaScript ya. Ntar kalau di sini kayaknya fungsinya ini dulu deh. Oke. Ya. Untuk basicnya 3 ini dulu yang harus kalian ketahui. Name, ID, type, value sama label. Coba Ya. Bang ulang lagi Bang. Yang fungsi-fungsinya tadi Bang. Apa? Yang name, ID, type, value. Ya. Oke, misalnya di bawah kita membuat lagi satu lagi, misalnya label.
apa labelnya, misalnya alamat misalnya, ya alamat. Kemudian ada apa, kita buat lagi input, jangan lupa tutup input, ya. Name-nya apa, name-nya biasanya tuh orang buat name itu sesuai dengan labelnya gitu. Name-nya alamat, misalnya kita membuat ID-nya juga alamat misalnya. Type, misalnya tab-nya text dulu, dan value-nya misalnya Banda Aceh misalnya. Ya, ini jangan lupa for-nya itu alamat. Ya, kita save, muncul di sini. Ya, alamat Banda Aceh dan seterusnya. Ya. Dan ini kalau kalian mau buat ke bawah, bagusnya dibungkus dengan tag div ya, biar dia jadinya ke bawah nanti. Nih, jadinya ke bawah gini. Type. Kemudian ada type ya, ada type lain namanya text area. Text area. Bentar, text area yang ada ya. Text area tuh. Type teks aja dulu lah. Ini udah mau habis ya. Udah mau asar kalian ya. Udah mau maghrib ya. Iya bang. Ini form ini masih banyak sih. Lanjut malam bang. Type. Di sini ada name, alamat dan seterusnya ya. Dari form dengan tipe teks. Ya, di dalam form itu ada lagi tipe-tipe lain nanti. Ya, ada tipe namanya radio. Radio itu ya, kalau kita misalnya ini kita buat lagi ya, misalnya radio ya. Tipenya radio. Kita save radio tuh yang ini nih, radio button. Nih. Ya, kita bisa klik-klik gitu. Fungsinya kalau misalnya di formulir kan ada tuh laki-laki atau perempuan. Ya, kita bisa klik laki, perempuan. Oh, nanti ada lagi pilihan di dalam itu ya. Itu tuh tag-tag ini. Semua input tuh punya fungsi deh nanti ya. Ada yang misalnya ada checkbox. Checkbox itu yang ngecek gitu. Checklist. Kan ada formulir yang checklist gitu. Iya. Coba di share Web3 Schools yang untuk form ya. Itu coba kalian baca-baca form. Karena emang ini terlalu banyak, jadi anak nggak mungkin jelasin semuanya. Ada namanya type button, ada type submit, ya, dan seterusnya. Coba kalian baca terkait form. Ini bener, bang. HTML schools nih. Gimana? Abang yang lihat sebentar nih. Pesan. Nah, di sini ini bagus nih, dia cara ngejelasinnya bagus. Dia ngejelasinnya walaupun bahasa Inggris ya. Ya, dia ada contoh-contohnya. Ini contohnya nih. Dia jelasin apa itu form, apa itu inputnya, ya, Web3 Schools. Karena kadang kalau dia jelasin aja, kalau nggak dikasih contoh juga bingung. Ini ada contoh-contohnya, kalian bisa ngeklik contohnya itu. Misalnya ini nih, try it yourself. Nah, ini kita bisa ngubah-ngubah juga di sini. Oh, ini apa sih fungsinya ini? Kalau kita ubah ini apa jadinya gitu. Misalnya first kita ubah, kita running. Oh ini rupanya first gitu. Ya.
form itu ada banyak, Anda bilang terus form itu ada banyak, ya. Dan ini kalau untuk pemula sebenarnya jarang ya kalau untuk nge-slicing suatu aplikasi, misalnya landing page itu kayak company profile gitu, tampilan suatu website di awal, itu jarang pakai form biasanya, ya. Misalnya nih kayak Ana yang lagi Ana buat nih. Nah ini namanya landing page, ya. Jarang pakai form. Biasanya formnya itu cuma di sini nih. Ada kontak. Nah ini nih form nih. Nah ini namanya form, ya. Ini ada namanya tipe teks. Ini tipe text area. Nah nggak tahu tadi kenapa nggak ada text area. Nanti coba cari tahu lagi ya. Ini ada tipe submit untuk send message-nya. Ya, Facebook ada juga. Kalau kita buka Facebook kan, nggak bisa nih. Bahaya. Kalau Facebook tuh aneh-aneh li. Facebook aneh-aneh li. Kita entah apa buka. Ya misalnya kita mau ke Gmail bisa juga. Ya mau login sesuatu gitu. Paham ya? Intinya form ini banyak. Kalian coba cari tahu sendiri di Google atau YouTube terkait dengan form. Ada banyak tipe. Ini di sini ada tipe namanya ini tipe radio yang Anda bilang tadi nih. Apa fungsi radio nih? Kita bisa pilih salah satu. Fungsi radio itu harus milih salah satu. Misalnya jenis kelamin, ya. Kalau kita di form Google Form kan ada ya. Jenis kelamin bulat laki-laki, bulat perempuan. Kita harus pilih salah satu, laki-laki atau perempuan. Ya kan ini juga nih HTML, CSS atau JavaScript. Baik. Kemudian ada namanya checkbox. Checkbox itu bisa milih semua, bisa milih salah satu gitu. Ini checkbox nih ya. Ini namanya checkbox. Ya, ini tipenya checkbox nih, tipe checkbox. Baik. Ya, sebenarnya ini sama aja ya. Apa itu name, ID ini sama aja. Yang bedakan itu nanti tipe dan value aja. Yang membedakan itu tipe dan value-nya. Ya, type dan value. Type itu apa? Type itu untuk tampilan ini. Tampilannya di sini. Ya kalau radio berarti tampilannya jadi gini nih, bulat gini. Ada misalnya checkbox. Kalau kita ini ada jadinya gini. Ini checkbox, ya. Radio tuh yang bulat, checkbox tuh yang ini, yang kotak. Baik, nanti kalian tahu apa kegunaannya. Ada namanya type submit. Submit itu apa? Untuk nge-submit form kita ke actionnya. Nah, ada action nanti ya. Action itu kalian jangan terlalu pikirin dulu deh. Ya, jangan terlalu pikirin dulu. Ada type button. Type, ya. Jadi tugas dari Ana, coba kalian tahu semua terkait form. Ya. Yang ID apa artinya tadi bang? Apa? ID itu sama kayak nih. ID itu cuma penanda aja dia. Ada nanti namanya kelas juga, kelas. Ya, kelas. Kelas name juga misalnya. Dia coba sebagai penanda aja. Penanda suatu input. Istilahnya kalau rumah ada nomor rumah, nah itulah si ID nih. ID sama kelas. Dia penanda suatu inputnya. Atau di div di sini bisa juga kita kasih ya ini sekalian ini ya. Sekalian mukadimah kelas sama ID karena mungkin besok kita masuk ke CSS ya. Ya. Jadi kita ada namanya kelas dan ada namanya ID. Ya, ada kelas, ada ID. Kelas itu apa? Kelas sama ID ini fungsinya sama sebagai penanda. Penanda dari suatu, kalau ini div ya, dari suatu wrapper gitu, suatu pembungkus. Ya, misalnya nih pembungkus ini kita buat nih, misalnya namanya wrapper wrapper 1 misalnya. Pembungkus, wrapper itu pembungkus. Ya. Ya, ini ada wrapper 1, wrapper 2. Ya, tadi sama-sama div. Dia sama-sama div. Ya, ini kan sama-sama div ya. Ini div, ini div.
Cuman apa yang bedain? Bedain dia kelasnya ini. Jadi nanti kalau kita mau nge-styling kelas ini, kita mau styling bukan ngedit sih, lebih ya styling lah, styling mau ngubah tampilannya, kita bisa ngambil kelasnya, kita bisa ngambil penandanya. Misalnya nih Ana mau ya, ini kalian jangan terlalu pikirin stylenya dulu ya, ada cuma mau kasih nampak penandanya. Ya kalau Anda save, itu ada perbedaan ya. Nih, ada beda ya backgroundnya ya. Ada satu yang warnanya salmon, ada satu yang namanya warnanya aqua. Nah, kita bisa gunain si kelas ini sebagai penanda untuk apa? Untuk nge-stylingnya, untuk nge-styling tampilan kita. Kadang ada satu wrapper itu tampilannya beda, warna-warnanya itu beda. Nah, kita bisa gunain namanya kelas atau ID. Ya, paham ya fungsi kelas itu atau ID itu ya? Ya, poin yang Anda sampaikan itu kelas atau ID itu adalah sebagai penanda. Kalau misalnya di rumah itu kayak misalnya nomor rumah gitu. Ya. Kadang ada orang rumahnya tuh bentuknya sama. Apa yang bedain? Yang bedain itu nomor rumahnya kadang. Atau isi dalam rumahnya. Gitu. Paham ya? Atau kita punya MacBook misalnya. Sama-sama punya MacBook semua, MacBook M2 semua. Apa yang beda? Seri numbernya. Ya, number seri kita tuh beda. Atau kita punya motor semua, sama motornya Vario, sama warna sama, jenis sama. Apa yang bedain? Yang bedain itu nomor mesinnya misalnya. Atau BL kita beda. Itulah fungsi kelas sama fungsi ID. Paham ya? Nah, itu fungsi kelas atau ID. Apa fungsinya nanti? Apa kegunaannya? Kalau kita masuk ini kok nggak ada apa-apa, nggak ada perubahan. Nah, perubahannya ini bisa kita ubah dia di CSS, ya, di CSS. Jadi kita mungkin besok atau minggu depan kita masuk ke CSS insyaallah. CSS ini apa sih, Bang? CSS itu untuk nge-styling HTML kita. Yang kayak udah Ana jelasin lah. HTML itu kayak misalnya kita anggap dia itu manusia. HTML itu kayak manusia. Ya, manusia. Cuman dia masih belum ada pakaian, masih kosong gitu. Masih manusia tapi telanjang. Itu HTML. Nah, dengan adanya CSS, HTML tambah CSS, itu manusianya tuh jadi rapi, udah ada baju. Ya, udah ada celana, pokoknya udah ganteng dia lah tuh. Nah, itu HTML plus CSS. Tapi dia nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ada namanya JavaScript. Dengan adanya HTML plus CSS plus JavaScript, nanti orang itu dia udah ganteng, udah ada baju, udah bisa ngapa-ngapain. Dia bisa jalan, dia bisa makan, dia bisa lari dan seterusnya. Itulah fungsi HTML, CSS, JavaScript. Makanya Anda bilang untuk mempelajari front end wajib kita pelajari 3 bahasa itu, HTML, CSS, JavaScript. Gitu. Nah, kita ini masih masuk ke tahap pertama. Kita masih masuk ke tahap HTML. Ya, kemudian nanti kita setelah ini udah form ini kita udah selesai mempelajari HTML. Kemungkinan besok atau minggu depan kita masuk ke yang namanya CSS. CSS itu cascading style sheet entah namanya. Ya, untuk nge-styling si JavaScript si HTML kita biar kelihatan rapi. Kadang ada website orang, "Bang, ini HTML kemarin kita pelajari kok cuma kosong-kosong itu aja, tapi kenapa orang bisa buat website kayak gini, Bang?" Misalnya. Ini kayak yang Anda buat tuh. Kemarin kita pelajari HTML kosong-kosong aja, Bang. Tapi kenapa tiba-tiba kok ada orang website bisa buat website kayak gini? Gimana caranya? Itulah namanya pakai CSS. Ya, ini kalau kita matikan CSS hancur jadinya. Ya, kita matikan misalnya kita mematikan CSS-nya. Bentar, gimana cara matiin? Bahasa Indonesia aja.
Nih, kita misalnya mematikan CSS-nya. Mana jadinya ya? Tab source atau sumber, kemudian di bawah panel sumber ada tab style sheet. Bentar, kita mau kasih lihat kalau website itu CSS-nya kita matikan. Mana ya? Dia pakai extension nih. Bentar ya. Control Shift J or menu tools developer console. In the left corner of this tab, icon disclosure triangle. Kemudian lupa nah. Oh, udahlah. Udah maghrib juga nih. Tapi itu aja dulu ya kali ya. Terkait cara mati CSS, nantilah Hana ini. Coba cari tahu lagi. Nah, lupa juga nih. Baik, itu aja dulu ya hari ini. Ya, yang Hana ini coba kalian pelajari form di W3 Schools ya. Baik, itu aja hari ini.
Ya, lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.